Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winarti Nur Awaliyah dari kelas 11 DPIB 4. Perkenalkan, nama saya Totoh Kartini dari kelas 11 DPIB 4. Nama saya Leni Marida dari kelas 11 DPIB 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Sendari dari kelas 11 DPIB 4. Perkenalkan, nama saya Dipa Muhammad Arif dari kelas 11 DPIB 4. Dokumen kontrak. Dokumen kontrak adalah dokumen perikatan antara pengguna barang atau jasa dengan penyedia barang atau jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang atau jasa. Dokumen kontrak dalam bidang konstruksi adalah perjanjian antara pemberi kerja di satu pihak dan penerima kerja di pihak lain. Isi dalam dokumen kontrak: 1. Dokumen tender. 2. Surat penunjuk. 3. Surat perjanjian. 4. Syarat-syarat perjanjian. 5. Rincian pekerjaan dan harga. 6. Dokumen lain seperti berita acara, pre-bid meeting, berita acara, klasifikasi, dan penyediaan tanah dan lain-lain. C. Perjanjian dokumen kontrak. Dokumen kontrak yang perlu mendapat perhatian antara dokumen syarat-syarat perjanjian. Karena syarat-syarat perjanjian berisi ketentuan-ketentuan yang merupakan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak serta pihak ketiga yang terkait dalam perjanjian, persyaratan, tanggung jawab, larangan, dan sanksi-sanksi untuk kedua belah pihak. D. Format standar. Format standar kontrak yang banyak digunakan syarat perjanjian yang mengacu kepada format standar kontrak internasional antara lain: 1. Format standar FIDIC. 2. Format standar JCT yang terdiri dari badan-badan seperti: 1. Royal Institute of British Architects. 2. National Federation of Building Trades Employers. 2. Association of Country Councils. 2. Association of District Council. 5. Greater London Council. 6. Community of Association of Specialist Engineering Contractor. 7. Federation of Association of Specialist and Subcontractor. 8. Association of Consulting Engineer. 9. Scottish Building Contract Committee. Pasal-pasal dalam dokumen kontrak. Pasal-pasal penting di dalam dokumen kontrak digolongkan sebagai berikut. 1. Lingkup pekerjaan berisi tentang uraian pekerjaan yang termasuk kontrak. 2. Jangka waktu pelaksanaan menjelaskan tentang total durasi pelaksanaan, pentahapan, hak memperoleh perpanjangan waktu, ganti rugi keterlambatan. 3. Harga borongan menjelaskan nilai yang harus dibayar oleh pemilik proyek kepada kontrak untuk melaksanakan seluruh lingkup pekerjaan, biaya yang termasuk dalam harga borongan, sifat kontrak khusus. 4. Cara pembayaran berisi tentang tahapan pembayaran, cara pengukuran prestasi, jangka waktu pembayaran, jumlah pembayaran yang ditahan pada setiap tahap, konsekuensi apabila terjadi keterlambatan pembayaran. 5. Pekerjaan tambah atau kurang. 6. Pengakhiran perjanjian. F. Istilah dalam dokumen kontrak. 1. Proportional sum adalah sejumlah biaya yang disediakan oleh pemilik proyek dan termasuk dalam nilai-nilai kontrak untuk mencakup pekerjaan-pekerjaan yang sudah tercantum dalam dokumen kontrak. 2. Frame cost adalah sejumlah biaya yang disediakan oleh pemilik proyek dan termasuk dalam nilai kontrak untuk mencakup pekerjaan-pekerjaan yang sudah ditentukan, jenis dan harganya. 3. NSC adalah subkontraktor yang telah ditetapkan oleh pemilik proyek untuk melaksanakan pekerjaan tertentu dengan 4.
4. Spesifikasi dan negosiasi disepakati antara pemilik proyek dan NC. 5. Pembayaran kepada NCC dilakukan melalui kontrak utama. 6. Kontrak utama mendapatkan fee koordinasi biaya besarnya 3-4%. 7. Kontraktor utama tidak bertanggung jawab atas mutu pekerjaan NCC. 8. Masa pemeliharaan adalah suatu kurun waktu terhitung sejak dilakukannya penyerahan pertama pekerjaan untuk menyelesaikan cacat yang ditentukan pada pekerjaan penyerahan pertama serta kerusakan-kerusakan yang terjadi selama masa pemeliharaan biasanya ditetapkan 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan. 9. Keadaan memaksa adalah peristiwa-peristiwa yang berada di luar kemampuan pemilik proyek maupun kontraktor yang dapat mempengaruhi kinerja dan pelaksanaan. 10. Arbitrasi adalah suatu badan hukum yang ditunjuk untuk menyelesaikan penyelesaian antara pemilik proyek dan kontraktor yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah. Untuk kontrak yang berlaku di Indonesia adalah BANI. 11. Eskalasi harga adalah perubahan harga bahan, upah, dan alat sesuai dengan kondisi pasar yang dapat mengakibatkan perubahan harga kontrak. G. Ketentuan dokumen kontrak. 1. Kontrak kerja konstruksi. Sesuai pasal 22 Peraturan Pemerintah 29 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi, kontrak kerja konstruksi sekurang-kurangnya memuat dokumen yang meliputi surat perjanjian, dokumen lelang, usulan atau penawaran, berita acara berisi kesepakatan antar pengguna jasa dan penyedia jasa, surat perjanjian dari pengguna jasa menyatakan menerima atau menyetujui, surat pernyataan dari penyedia jasa yang menyatakan kesanggupan untuk melakukan pekerjaan. Kepres nomor 80 Tahun 2003 memuat ketentuan mengenai dokumen kontrak adalah kontrak terdiri dari surat perjanjian, syarat-syarat umum kontrak, syarat-syarat khusus kontrak, dan dokumen yang lain yang merupakan bagian dari kontrak terdiri dari surat penunjukan, surat penawaran, spesifikasi khusus, gambar-gambar, denda dalam proses pemilihan, daftar kuantitas, dan harga. Dokumen yang lain contohnya yaitu dokumen penawaran, jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka. H. Isi kontrak kerja konstruksi. Sesuai ketentuan pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi, kontrak kerja konstruksi sekurang-kurangnya memuat uraian mengenai 1. Para pihak yang memuat secara jelas identitas pada pihak. 2. Rumusan pekerjaan. Rumusan pekerjaan yang memuat uraian dengan jelas dan rinci tentang lingkup kerja, nilai kerja, batas, dan pelaksanaan kerja. 3. Masa pertanggung atau pemeliharaan yang memuat tentang jangka waktu penggunaan dan atau pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab penyedia jasa. 4. Tenaga ahli yang memuat ketentuan tentang jumlah klasifikasi dan kualifikasi tenaga ahli untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi. 5. Hak dan kewajiban yang memuat hak pengguna jasa untuk memperoleh hasil pekerjaan konstruksi serta kewajiban untuk memenuhi ketentuan yang diperjanjikan serta penyediaan jasa untuk memperoleh informasi dan imbalan jasa serta kewajiban melaksanakan pekerjaan konstruksi. 6. Cara pembayaran. Untuk cara pembayaran memuat ketentuan tentang kewajiban penggunaan jasa dalam melakukan pembayaran hasil pekerjaan konstruksi. 7. Cedera janji yang memuat ketentuan tentang tanggung jawab dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagai mana yang diperjanjikan.
7. Penyelesaian perselisihan yang memuat ketentuan tentang cara penyelesaian konstruksi kerja atau perselisihan akibat ketidaksepakatan. 8. Pemutusan kontrak kerja konstruksi yang memuat ketentuan tentang perumusan kontrak kerja konstruksi yang menimbulkan akibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban salah satu pihak. Keadaan memaksa atau force majeure yang memuat ketentuan tentang kejadian yang timbul dari luar kemauan atau pihak yang menimbulkan kerugian salah satu pihak. 9. Kegagalan bangunan. 10. Perlindungan kerja. 11. Aspek lingkungan yang memuat kewajiban para pihak dalam pemenuhan ketentuan tentang lingkungan. 12. Dengan ketentuan tersebut, maka kontrak kerja konstruksi yang dapat memuat ke-13 uraian tersebut dapat dinyatakan sebagai catatan hukum. 2. Kontrak harga satuan. Kontrak berdasarkan harga satuan adalah kontrak pekerjaan jasa pemborongan yang berdasarkan harga satuan setiap jenis pekerjaan yang disepakati. Pembayarannya dilakukan secara bulanan atas nilai pekerjaan yang telah dilaksanakan sampai dengan saat bulan yang bersangkutan. Nilai pekerjaan tersebut dihitung berdasarkan volume harga satuan masing-masing mata pembayaran yang dimuat dalam daftar kuantitas dan harga. Pada sistem kontrak harga ini, mengikat sebagai harga kontrak adalah harga satuan masing-masing mata pembayaran untuk sejumlah volume yang dimuat dalam daftar kuantitas dan harga. Sedangkan nilai total kontrak untuk seluruh pekerjaan yang merupakan perjumlahan semua hasil pekerjaan, volume dan harga satuan masing-masing merupakan nilai yang akan dibayarkan pada akhir kontrak apabila seluruh pekerjaan telah terselesaikan. Volume masing-masing jenis mata pembayaran yang ada di dalam daftar kuantitas dan harga merupakan volume perkiraan sementara untuk menyelesaikan pekerjaan proyek dan merupakan volume untuk berlaku setiap harga satuannya ditawarkan oleh penyebab dalam penawarannya. 3. Ketentuan spesifikasi teknis. Spesifikasi teknis adalah suatu uraian atau ketentuan yang disusun secara lengkap dan jelas mengenai barang, metode, atau hasil akhir pekerjaan yang dapat dibeli, dibangun, dikembangkan oleh pihak lain sedemikian sehingga dapat memenuhi keinginan semua pihak yang terkait. Spesifikasi teknis adalah suatu tatanan teknis yang dapat membantu semua pihak yang terkait dengan pekerjaan konstruksi untuk sependapat dalam pemahaman suatu hal teknis tertentu yang terjadi dalam suatu pekerjaan. Dengan demikian, spesifikasi teknis diharapkan dapat 1. Mengurangi beda pendapat atau pertentangan yang tidak perlu. 2. Mendorong efisiensi penyelenggaraan proyek, tertib proyek, dan kerjasama dalam menyelenggarakan proyek. 3. Mengurangi keracunan teknis pelaksanaan pekerjaan. I. Penerapan spesifikasi teknis. Spesifikasi digunakan dalam 2 tahap, yaitu tahap prakontrak dan tahap pelaksanaan kontrak. Baik pada tahap prakontrak maupun pelaksanaan kontrak, ada 3 unsur yang berkepentingan sebagai spesifikasi, yaitu pemilik, pengguna jasa, kontraktor, penyedia jasa, maupun konsultan penyedia jasa. 1. Tahap prakontrak. Memiliki proyek. Pemilik proyek, pengguna jasa diwakili oleh kasaker
Pinpro, Pinpagpro, dan panitia pengadaan. Kasatker, Pinpro, Pinpagpro, pembentuk panitia pengadaan yang ditugasi untuk penyelenggaraan proses pengadaan dan berpedoman pada peraturan undang-undang yang berlaku, menyangkut pada dua aspek, yaitu aspek administrasi dan aspek teknis. Aspek teknis yang harus dipedomani oleh panitia pengadaan di dalam penyelenggaraan proses pengadaan adalah spesifikasi teknis yang telah ditentukan oleh pemilik proyek. Jadi, panitia pengadaan tidak perlu membuat ketentuan teknis lagi. 2. Kontraktor. Kontraktor perlu mempelajari secara cermat isi spesifikasi sebagai bahan pertimbangan dalam menyiapkan penawaran dan keikutsertaannya dalam proses pengadaan. Untuk memperkecilkan kemungkinan terjadinya persepsi yang telah terhadap isi spesifikasi, kontraktor perlu memanfaatkan tahap unwitching dengan pengajuan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan spesifikasi agar di dalam penyiapan penawaran dapat diperoleh besarnya penawaran yang realistis. Masih memberikan tahapan keuntungan yang wajar apabila proyek dilaksanakan dalam prinsip tahap mutu, tahap tepat waktu, dan tepat biaya. 3. Konsultan. Spesifikasi standar yang ada biasanya disebut spesifikasi umum. Pada prakontrak konsultan perlu melakukan review terhadap spesifikasi untuk disesuaikan dengan kebutuhan real di lapangan berkaitan dengan aspek penyempurnaan perancangan teknis yang berakibat terhadap kemungkinan penambahan atau pengurangan item pekerjaan. Review tersebut di atas bisa berakibat perlu adanya tambahan item perlu maupun pengurangan item pekerjaan. Jika di dalam spesifikasi umum belum terdapat item pekerjaan bagaimana dihasilkan oleh review dimaksud, maka konsultan tidak perlu mengubah spesifikasi umum yang akan ditetapi, harus menyiapkan spesifikasi khusus sebagai tambahan terhadap spesifikasi umum. Spesifikasi umum dan spesifikasi khusus tersebut kemudian disebut sebagai spesifikasi. 2. Tahapan pelaksanaan kontrak. A. Memiliki tanggung jawab teknis penyelenggaraan pekerjaan konstruksi agar sesuai dengan spesifikasi ada pada Kasatker, Pinpro, Pinpagpro yang diperankan oleh sebagai wakil pemilik proyek. Spesifikasi multi-step and method specification dijadikan acuan oleh wakil pemilik proyek untuk mengandalkan pelaksanaan pekerjaan konstruksi agar sesuai dengan spesifikasi yang mengatur ketentuan tentang semua langkah material yang harus digunakan di metode kerja serta hasil kerja yang diharapkan. 2. Kontraktor. Spesifikasi multi-step and method specification harus dijadikan acuan oleh kontraktor yang dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi agar di dalam melaksanakan seluruh item pekerjaan kontraktor dapat mengikuti ketentuan tentang semua langkah material yang harus digunakan dan metode kerja serta hasil kerja yang diharapkan. Jika kontraktor melaksanakan item pekerjaan yang menyimpang dari ketentuan yang telah diatur dalam spesifikasi, maka kontraktor harus siap menerima kemungkinan hasil pekerjaan ditolak oleh pemilik proyek. C. Konsultan. Spesifikasi harus dijadikan acuan oleh konsultan untuk melaksanakan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh item pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor, mencakup pengawasan mutu hasil pekerjaan, pengambilan kuantitas pekerjaan, pengawasan metode pelaksanaan konstruksi,
Pengawasan dengan berbekal spesifikasi tersebut dilakukan oleh konsultan di dalam menjalankan fungsinya sebagai engineers representative. 3. Amandemen kontrak. Amandemen kontrak harus dibuat apabila terjadi perubahan kontrak. Perubahan kontrak dapat terjadi apabila terdapat perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu yang dilakukan oleh para pihak dan kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak. Terdapat perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan. Terdapat perubahan harga kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan dan perubahan pelaksanaan pekerjaan. Disetujui oleh para pihak yang membuat kontrak untuk membuat amandemen. Prosedur amandemen kontrak dilakukan sebagai berikut. 1. Pengguna jasa pemerintah memberikan perintah tertulis kepada penyedia jasa untuk melaksanakan perubahan kontrak dan kontraktor mengusulkan perubahan kontrak. 2. Kontrak harus memberikan tanggapan atas perintah perubahan dari pengguna jasa dan mengusulkan perubahan harga bila ada, selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari. 3. Atas usulan perubahan harga dilakukan negosiasi dan dibuat berita acara hasil negosiasi. Berdasarkan berita acara hasil negosiasi dibuat amandemen kontrak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.